Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat nostalgia ya, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang tengah menikmati suasana santainya. Hari ini dalam dialog kita di Talkshow Indonesia Sehat kita akan ngomongin soal nyeri lutut. Sakit-sakit lutut ini ya. Ini bapak-bapak ya, om, tante, opa, oma ya yang suka nyeri lutut tuh siapa tuh di situ tuh ya, yang lututnya suka sakit ya. Apalagi seiring dengan bertambahnya usia, lutut yang sebelumnya kuat dipakai jalan, lari, bersepeda dan segala. Nah, lambat laun mulai menimbulkan rasa sakit yang begitu menusuk ya. Apa sebenarnya yang terjadi pada lutut kita nih ya, Bapak Ibu apa mas kalian ya. Nah ini untuk hal ini kita kedatangan tamu kita, ada Dokter Endang MSc Herbal ya, dokter kita, pakar herbal kita yang akan membuka apa yang sebenarnya yang terjadi pada lutut kita yang sering sakit tadi ya. Dokter, wah Ya, hari ini dalam pada tips atasi nyeri lutut pada lansia dengan latihan. betul. Apa sebenarnya yang terjadi pada lutut ini kok kadang nyit sakit yang itu. Kenapa nih dokter? Iya, mayoritas pada lansia itu adalah terjadi sering nyeri lutut yang dia tidak merasakan jatuh, kemudian tidak merasakan juga misalnya salah posisi, tetapi dia merasakan nyeri lutut yang amat sangat biasanya di pagi hari, kemudian bisa juga pada saat berjalan atau pada saat dia naik atau turun tangga yang dia rasakan. Aku nggak jatuh, aku nggak merasa jatuh gitu loh kan. Nah ini adalah terjadi secara alamiah dan biasanya paling sering terjadi pada wanita karena pada wanita itu ada proses menopause di mana estrogen dan progesteronnya sangat turun sehingga dia mengganggu pembentukan dari pembentukan tulang, pembentukan hormon yang ada di seluruh tubuh kita. Ini pasti sangat terganggu. Dan biasanya pada lansia itu merasa dirinya masih kuat, masih fisiknya masih baik, tapi berhati-hati. Untuk usia di atas 55 tahun, dia kekuatan tulangnya itu nggak sekuat pada saat masih muda. Jadi jangan mengikuti kegiatan anak muda yang dimana dia bergabung dengan anak muda yang misalnya naik gunung, kemudian naik sepeda, Main yang bola kaki. main bola kaki, badminton, pokoknya harus sadar diri. Jangan aku masih kuat, tetapi ternyata di dalam tulangnya sudah terjadi pengapuran. Walaupun lansia ini kelihatan sehat gitu, nggak ada masalah dengan Betul. sendi-sendi atau lututnya, ikut main aja. Ada anak-anak lagi Iya, main lagi pada kumpul main bulu tangkis, aku ikut aja. betul. Itu juga nggak boleh dok. Boleh ikut, tapi maksudnya dia sadar diri. Sadar diri. Bukan 3 set, bukan 2 set, 1 set aja cukup. Wah, tapi kan sehat dok, nggak ada keluhan apa-apa gitu, nggak. Justru bahaya karena Justru kapan? bahaya. Pada di setiap lansia itu pasti ada pengapuran di dalam tulangnya. Jadi suatu saat pengapuran itu biasanya ada tonjolan-tonjolan yang mengganggu rasa nyeri yang amat sangat dan memudahkan untuk patah Oh. di situ. Dan ini adalah banyak sekali kasus kejadian yang dimana dia merasa aman. Biasanya di atas 50 sih yang udah mulai berasa banget ya di atas 55 tahun. Dia merasa aman, gak apa-apa. Ini kan ada kasus tertentu. Tadi saya baru dapat pasien juga. Suami saya itu dok sekarang udah nggak bisa jalan jauh dan dia pakai kruk gitu. Kenapa? Aku bilang gitu. Nggak bilang kalau misalnya dia memang hobi naik sepeda sama teman-teman yang anak muda. Jadi perjalanannya sangat jauh sampai puncak, sampai mana. Kemudian suatu saat ya pasti kan naik sepeda kan ada jatuhnya ya, maksudnya capean tiba-tiba lemes aja kecapean, itu wajar walaupun bebannya nggak terlalu berat. Itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada tulang punggung belakang karena bukan
bukan misalnya di lutut saja, tapi tulang punggung belakang juga kena. Jadi nyeri lututnya juga ya amat sangat, tulang punggung belakang juga kena. Jadi bisa dua itu. Dan akhirnya sekarang nggak bisa jalan karena lututnya nyeri yang amat sangat, terjadi pengapuran di sana. Pengapuran itu berarti ada tonjolan di sana. Selain itu juga kan ligamentum yang mengikat tulang-tulang itu sudah mulai lemah. Sehingga ada pergeseran daripada, kan di sini ada tulang patella juga, sehingga tulang patelanya juga bisa bergeser kemana-mana karena nggak ada kekuatan daripada ligamentum yang mengikat di sana. Jadi semua kekuatan di dalam dengkul ini, di dalam lutut ini sudah lemah dibandingkan waktu kita masih muda. Kayak kita aja, kulit kita kan makin kendor, otomatis di dalam tubuh kita juga banyak yang kendor, dan ini beresiko sekali untuk kita yang melakukan kegiatan yang luar biasa, misalnya mau nebang pohon gitu kan, naik nebang pohon, dia merasa aku masih kuat gitu. Hati-hati, karena yang kuat itu kelihatan fisiknya tapi tulang-tulangnya itu sudah rapuh gitu loh. Jadi tidak disarankan buat aktivitas yang melakukan kegiatan yang high impact ya, kalau istilah kita tuh high impact ya, yang kegiatan menggunakan maksimal ya, maksimal, kekuatan iya, dan tenaga betul, maksimal betul. misalnya itu. Tidak Berarti disarankan ini. tidak disarankan karena beberapa nyata lah, saya kalau udah ngingetin gitu. Di pasien saya yang satunya juga umurnya baru 53. Tapi karena dia dulunya atlet, dia bilang aku mau lomba lagi. Aku bilang hati-hati dengan tulangnya. Aku bilang gitu. Akhirnya benar, lututnya juga kena tetap. Padahal sebelumnya tidak apa-apa, dan Nggak apalagi dia atlet ini. dan sehat gitu loh. Aku bilang yang fisiknya oke lah, tapi saya masih kuat dok. Fisik oke, tapi di dalam kita nggak tahu nih apa tulang-tulangnya. Kemudian yang ketiga, yang kasusnya banyak sih sebetulnya, yang masih saya ingat tuh yang ketiga juga yoga. Yoga dia merasa aman. Akhirnya kan yoga ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian dengkulnya juga dipaksa untuk membuat sesuatu Stretching, kekuatan. Iya di situ. Akhirnya dioperasi. Jadi aku nggak apa-apa kok dok, aku nggak apa-apa. Saya susah kalau ngebilangin dia merasa bisa, merasa aman. Akhirnya nggak lama saya nggak masuk, berapa ya, 1 bulan saya nggak masuk, nggak tahu dia dioperasi katanya akibat yoga. Akhirnya berhenti kan, karena memang dia melakukan kegiatan-kegiatan yang Pak Hasan bilang high impact, jadi terlalu maksimal, udah nggak bisa kita. Kalau mau main bulu tangkis ya udah capek ya sudah. Kalau mau lari juga udah capek ya sudah. Jangan aku mau mengejar seperti anak muda gitu, itu nggak bisa, nggak kuat ini tulangnya. Mengimbangi kegesitan anak-anak muda Iya, betul. yang usia 20-30, sementara Anda sahabat nostalgia nih usia udah 50-an semua. Betul. Jadi betul. sangat tidak disarankan melakukan gerakan-gerakan yang high impact tadi dengan kekuatan penuh ya, walaupun tadi kondisi fisik terlihat bugar, segar, masih berotot gitu ya, wajah berseri-seri, dada bidang, otot betul. jadi itu nggak ngaruh. Yang ya, penting karena itu tulang jangan ya ini ya. kalau untuk kegiatan olahraga gitu jangan yang bergaul sesama di bawah kita, karena nggak ada tandingannya kan kalau di bawah kita. Jadi usahakan kalau memang mau naik sepedahan yang seumuran, jadi kita bisa tahu kalau kekuatan mereka tuh batasannya sebatas apa. Kalau misalnya dia lebih muda, pasti kita merasa kok kita nggak bisa, kita bisa kok nyaingin dia gitu. Kita terpacu yang terlalu berlebihan karena bukan tempatnya, bukan waktunya, bukan kelasnya lagi, benar kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah merasa nyeri lutut yang amat sangat, kemudian kita udah merasa kalau pagi-pagi kesakitan luar biasa, kita buat jalan udah sakit luar biasa, padahal kita nggak jatuh, kemudian kita naik tangga turun juga kita luar biasa. Di sini ada, kalau misalnya kita ke rehab medik itu biasanya ada latihan-latihan untuk usia lanjut, ada latihan-latihan untuk menguatkan bagian dengkul saja seperti itu, dan ini ada dokternya di sana yang melatih untuk kegiatan-kegiatan menguatkan daerah dengkul, dan ini penting. Makanya untuk usia-usia lanjut yang memang suka nyeri lutut, kemudian dia konsul ke rehab medik, biasa digabung untuk dikasih pelatihan. Oke, jadi ini solusinya buat Pak Oma, sahabat nostalgia, Bapak, Ibu, Om, Tante yang punya masalah nyeri sakit pada lutut. Dokter Endang menyarankan
ke rehab medik Ya, namanya itu ke ya. fisioterapi, Fisioterapi ya. Nah, itu apa? Diberikan apa, Dok? Latihan-latihan atau olahraga atau Ya, awalnya sih gerakan-gerakan? dikasih pengobatan kan, Oh, ada diobatin BPJS dulu. diobatin dulu Oke, dengan baik. pemanasan, dengan gerakan oleh ahli fisioterapinya. Kemudian biasanya dikumpulkan untuk usia lanjut, memang ada programnya itu biasanya diberikan pelatihan-pelatihan untuk ke arah ke sana. Tetapi kalau kita belum sampai ke sana atau kita nggak sehat, sebetulnya bisa dilakukan yang sangat mudah adalah kita bangun tidur, kita cium lutut, kemudian kita angkat lututnya, kita peluk, kita tidur, bangun, itu hal-hal yang ringan saya rasa kalau di tempat tidur, karena masih ada dasar yang empuk ya di situ. Tapi saya kurang setuju dengan saran Dokter Endang yang Ah, pertama kurang tadi, Dok. setuju. Yang masalah bangun tidur cium lutut. Oh, gitu. Harusnya bangun tidur itu cium istri, Dok. Cium istri atau cium suami ya, salah ya. Habis Benar. itu baru cium lutut. Oh, benar. Soalnya kalau bangun tidur cium lutut, ini istri atau suami cemburu. Ya, betul. Kenapa kamu Kenapa nyium lutut lutut kamu? duluan gitu ya, Kenapa nggak cium bukannya. aku? Itu tadi, Dok ya. Oke. Allahu Baik. Akbar. Nah, jadi itu adalah saran-saran buat opa oma sahabat nostalgia yang punya keluhan seputar nyeri lutut ya. Memang ya, kalau tadi ya saya pernah dengar juga dari instruktur saya bilang kalau otot itu bisa dilatih ya Bapak Ibu, opa oma ya, otot. Jadi atlet atau olah kita melatih otot tuh bisa. Jadi otot yang lemah, yang kecil tuh bisa digedein, Dikuatkan. ya, bisa dikuatkan. Tapi kalau udah sendi atau tulang, itu sangat sedikit sekali latihan yang bisa menguatkan tulang tadi, Ya. apalagi sendi. Sendi itu sambungan-sambungan tulang kan, Dok ya. Itu kalau sendi itu bisa di jari, ada ya di siku, Ya. di lutut, itu adalah sendi, sambungan-sambungan tulang. Nah, ini hampir tidak ada atau tidak banyak latihan-latihan yang bisa menguatkan sendi karena sambungan tadi, Dok. Ya, apalagi Dan ada seiring- ikatan, jadi ada sendi ikatannya dengan ya. sendi ada ikatan, ada tali ligamentumnya. Namanya ligamentum ya, Dok, Namanya ya. ligamentum. Nah, di situ untuk orang-orang tua itu biasanya udah lebih lemah sehingga menyebabkan gerakan tulang dengan tulang yang satu tidak stabil kan. Kalau dia kuat, dia kan pasti stabil. Mau bergerak begini dia stabil, begini stabil. Tapi kalau misalnya dia udah tua kan berarti melewat ke sini tulangnya pasti nyeri, ya kan? Ya karena ligamentumnya tadi Udah tidak lemah. sekuat waktu muda tadi. Betul. Jadi ligamentum itu yang membuat dia melewat sana, melewat sini. Jadi Ya, dia nggak sakit kuat ya. mengikat gitu kan, talinya sudah. Kalau kita bilang karetnya udah kendor, gimana sih kita ngikat kalau karetnya udah kendor, pasti kan itu tulang kesono ke sini. Ya itu yang bikin sakit, sentuhan-sentuhan. Udah gitu udah ada tonjolan-tonjolan di tulangnya. Udah nggak kuat, nyentuh-nyentuh pula tuh tonjolan-tonjolan yang kapur-kapur itu gitu loh. Ada pengapuran lagi ya, Betul. ditambah lagi, apalagi ditambah opa oma sahabat lansia, sahabat nostalgia ini memang sebelumnya tidak pernah aktivitas gerak atau olahraga, baru di usia 50 ya 40 baru memulai. Setelah pensiun baru pada olahraga. Ada ya. Ya bukan berarti nggak boleh olahraga, Nggak, boleh boleh. ya. Cuman ini harus double lebih Sadar diri. Ya, sadar diri ya. Jangan karena ya tadi udah kata dokter, kata dokter harus olahraga, langsung beli sepatu Cari ya, beli raket. temennya anak muda, nge-gym supaya kelihatan anak muda, pakai sepatunya jengki. Ya, jadi ini lebih harus perhatian ya, terutama nih kita untuk lutut ya, nyeri di lutut karena lutut ini bagian kaki ini Dok, ini kan adalah organ kayak kalau mobil tuh ini adalah rodanya Dok. Betul, makanya Yang membuat kita ada hubungannya pindah-pindah dengan nih. berat badan juga gitu, dengan obesitas, itu juga bisa menyebabkan beban yang berat ya gitu loh. Kayaknya saya juga termasuk nih. Jadi saya kayaknya harus tidak makan selama 1 bulan. Harus ngurangin bobot ya. Iya. Nah karena nih kaki ini ya sahabat nostalgia, opa oma bapak ibu. Kalau tadi kita bilang mobil atau motor, ini adalah rodanya. Inilah yang mengantarkan pindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Kita ke pasar, balik ke rumah, ini kaki ini. Jadi kalau problem di kaki ini ya entah di lutut, entah di mata kaki atau ini ya efeknya kita nggak bisa jalan atau pergi jauh-jauh nih. Nah, boro-boro ya, padahal kita pengen ngelihat Ya. monyet gitu ya. Ke kebun binatang ya. lihat Nengok cucu dulu nengok Dok ya. cucu, nengok Oh, cucu. monyet. Nengok cucu, nengok anak maksudnya gitu Iya, ya. nggak nyampe. Baru Berarti bawa cucu nengok. Di sini kita harus dari sekarang kita olahraga, tetapi olahraganya yang
yang sesuai dengan usia. Tidak usah bergabung dengan nge-gym yang itu. Pokoknya sesama usia sekarang kan banyak olga-olga yang usia lanjut sehingga kemudian ada dokter juga yang ngawasin di kolam renang itu gerakan bukan gerakan berenang. Jadi olahraganya di dalam kolam renang ada dokternya, dokter fisioterapinya. Ini bagus karena apa? Melatih kekuatan tadi yang Pak Hasan bilang kekuatan otot sehingga minimal ototnya agak kuat dan ini penting buat kita happy juga. Kemudian kita bisa juga menjadikan kekuatan yang tambah yang tadinya mungkin kalau di rumah aja kita malah tambah lemas. Nah, jadi ini mengenai apa nyeri lutut ya, terutama kita lagi bahas lutut ya, ini sendi ya Bapak Ibu ya. Ini jadi harus lebih hati-hati ya, Opa, Oma ya, karena aku tahu juga ada sahabat nostalgia di sini yang di usia 50-an ke atas ini masih punya kegiatan dok. Saya pernah lihat ya ada komunitas-komunitas memang yang terutama yang oma-omanya nih kalau kumpul ya memang ada yang punya berbagai kegiatan, ada yang line dance lah ya, ada yang ya memang senam-senam orang tua memang ya itu udah betul ya, tapi jangan salah pilih, makanya jangan sampai salah pilih aktivitas atau kegiatan yang tadi ya yang high impact ya, karena tadi ini efeknya kepada sendi ya, atau tulang-tulang tadi ya. Baik, nah nih tadi dokter sarannya adalah ke fisioterapi ya, atau boleh ke konsultasi Atau ke dokter. boleh kumpul ke Olga yang Usila. Biasanya instrukturnya juga sudah belajar kayak di tempat aku satu kelompok usia lanjut yang senam line dance dan segala macam, tapi disesuaikan dengan dengan usia sehingga misalnya yang harus muternya 2 kali nggak usah, muternya tuh sekali putaran itu nggak usah muter, jatuh yang ada sampai 4 kali. Dia anjurin hanya belok kanan, belok ke belakang, belok ke kiri, harusnya kan muter ya, maksudnya itu dengan lagu itu harusnya muter. Saya bilang kalau muter nih semuanya jatuh. Jadi hal-hal itu dipermudah. Kemudian harusnya angkat kakinya tidak usah diangkat, hanya dilangkahkan. Jadi banyak sekali yang membantu juga kekuatan otot ya. Oke. Nah ini selain tadi faktor usia ya dan kemudian ligamentum ya, kekuatan jaringan apa ya? Tali kalau kita bilang talinya yang ngikat tulang antara tulang. Menahan sambungan tulang tadi yang makin lemah seiring dengan pertambahan usia. Tadi dokter sempat bilang juga soal pengapuran ya yang membuat nyeri ya, sakit pada sambungan sendi tadi. Ya ditambah tadinya lagi misalnya aman kan, tulangnya waktu misalnya masih muda lah gitulah ya. Ya aman, misalnya tulang ada pengapuran sedikit juga kalau misalnya muda masih aman karena kan ada ligamentum yang menahan. Tapi kan sekarang melewat sedikit dia ikut melewat gitu. Jadi tersentuh jadi makin nyeri gitu. Nah, sama tadi bobot, dokter juga menyinggung tentang bobot berat badan nih ya. Opa Oma sahabat nostalgia. Nih kita akan bahas 2 hal ini setelah kita kasih yang satu ini melintas. Adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, lanjut lagi bahasan kita ya, kawan-kawan ya. Tips atasi nyeri lutut pada lansia dengan latihan. Nah, ini Dokter Endang yang tengah membahas hal ini ya. Ini kawan-kawan selain di Radio Lansia yang lagi di TikTok juga lagi memantau dialog kita nih dokter ya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like,
dan Nah, komennya. komen ya. Oke. Like, Ada yang jangan komen lupa tadi ya like. Bung Kris, kalau ada boleh di ini tadi ya. Tips atasi nyeri lutut Ya, pada lansia. Jadi ini kita hari ini tengah membahas mengenai soal nyeri lutut ya, ya, pada pada lansia. lansia, Ya, ini sering betul. banget ya sakit di lutut ya. Ada yang sampai aku pernah lihat itu apa yang lututnya sampai bengkak, Dok. Ya Ada yang betul, bengkak, betul. Dok. Berarti kan selain dia ada pengapuran, dia ada peradangan di Dia ada sana. Jadi peradangan tuh ya. selain dengan osteoporosis ada osteoartritis juga. Artritis Jadi ya. dua-duanya terjadi seperti itu. Dan untuk ya saya pesan terhadap apa anak-anaknya, jangan menduga terhadap orang tua yang sakit melulu sih lututnya. Aduh, sakit hati banget. Ternyata di atas 50 memang sudah mulai terasa sakit. Jadi jangan marahin orang tuanya, baik ibunya, baik bapaknya, jangan dimarahin ya gitu. Apalagi ini kalau bisa misalnya ayahnya atau bapaknya yang udah usia diajakin nih nonton di sini nih, yang ngelihat kan anak muda nih tiap hari Selasa dan Kamis ya, setiap hari di mana? Ada di Radio Lansia dan kalau Dan di TikTok ini Manfaat Herbal ID nah ya. bisa lihat di situ ya, ajak ininya apa orang tuanya yang usia supaya dapat manfaat, kemudian dapat apa ya sih yang harus dia lakukan gitu. Ya kan? Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Baik, nah ini tadi sebelum break kita ngomong tadi soal bobot dan juga tadi dokter bilang tadi satu lagi tentang pengapuran. Pengapuran. Dan ini kata dokter tadi di awal bahwa pengapuran ini selalu pasti terjadi pada usia lanjut. Ya, betul. Ini Pasti terjadi. semua orang pasti mengalami. Pasti juga, mengalami, orang tua, tetapi orang tuanya. ke apa Derajatnya kali ya. derajatnya beda-beda, di mana ada orang yang pola makan dari mudanya cukup baik dengan sayur, buah, kemudian itu kan sayur dan buah itu kan vitamin D-nya juga banyak. Terus belum dari ikan, daging itu perlu juga karena vitamin D juga ada di sana. Penting ini karena makanan yang gizi seimbang, artinya semuanya masuk ke dalam tubuh kita dengan sehat, dengan baik, biasanya pengapurannya berkurang. Jadi kesakitannya lebih sedikit. Ada juga yang sangat minimal sehingga dia tidak merasakan kesakitan. Tetapi memang dominan pada usia lanjut adalah nyeri yang amat sangat pada saat pagi hari. Jadi kita jangan marah kalau tiap pagi kok sakit melulu sih. Memang kalau pola makannya kurang baik pada saat muda ya terjadi seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan selain dia anjurkan untuk berjalan, boleh jalan juga, misalnya nggak ada kegiatan olahraga silahkan jalan, tapi setiap hari. Kemudian makannya juga perbaiki, ikannya kasih, dagingnya kasih sebanyak-banyaknya. Orang tua kalau misalnya makan itu pasti nggak terlalu banyak, ya kan? Nggak usah betul. takut rugi ngasih udah usia lanjut, karena makan sepotong aja kadang-kadang nggak habis, paling separuh gitu loh. Ya, jadi itu tadi ya, makannya juga diperhatiin ya kawan-kawan sahabat nostalgia ya. Selain tadi makan tadi yang menyebabkan tadi ini tadi pengapuran tadi, ada tadi dokter juga bilang mengenai bobot tubuh ya. Betul. Artinya apa dok? Orang tua ini nggak boleh gemuk-gemuk, nggak boleh gede, bobotnya nggak boleh berat gitu maksudnya ini. Ya itu tadi ada hubungannya dengan pengapuran dan bisa juga dengan pengeroposan juga tulang. Ya. Karena pada usia-usia lanjut itu tulang itu udah mulai agak rentan sekali, sehingga kalau bobotnya terlalu berat, dia bebannya terlalu berat, takutnya. Karena ada kasus yang tiba-tiba ada pasien saya ngatnya tiba-tiba dia patah sendiri kakinya, padahal dia nggak ngerasain apa-apa gitu loh. Biasanya kalau pengeroposan tulang itu adalah tidak dirasakan nyeri. Tapi kalau pengapuran pasti ada rasa nyeri, itu bedanya. Tiba-tiba patah, berarti saya hubungkan dengan pengapuran dan Bobot. dan pengapuran dan pengeroposan. Itu saling berhubungan. Misalnya pengeroposan, kok tiba-tiba kakinya patah ya, padahal aku nggak apa-ngapain, dia sakit. Kalau misalnya dia pengeroposan, dia tidak terasa karena tulangnya udah bolong-bolong, tiba-tiba dia rentan patah, krek gitu loh. Dan ini nggak disadari, makanya dia sehat-sehat. Dia kemarin sehat-sehat aja, masih main badminton, kok bisa patah sih gitu. Jadi ini tulangnya itu lapuk ya kalau Ya. kalau ibarat Di keropos, apa sih? ya, Keropos lapuk. gimana sih, tau lah ya kalau jadi keropos. kopong gitu. Jadi kelihatannya dia Ada gede, isinya. begitu dikena benturan atau tekanan dia krek dia. Gampang tadi ya. patah. Nah itu ini tadi.
buat kita lansia, jadi memang harus diperhatikan dan harus rajin-rajin bertanya juga untuk teman-teman di sini yang ada usia lanjutnya di rumah. Jadi apakah ada nyeri? Kalau enggak konsulin. Kalau dia punya BPJS ya silakan dikonsulkan. Jadi dapat pengetahuan juga dari dokternya atau harus apa oleh dokternya, kemudian di ronsen bener nggak ada pengapuran, bener nggak ada pengeroposan, itu cukup baik buat kita. Oke, nah ini untuk yang sahabat nostalgia yang punya masalah dengan sendi ya atau sakit pada lutut tadi ini sesuai dengan judul kita hari ini adalah ngomongin tips atasi nyeri lutut pada lansia dengan latihan. Lalu latihan apa yang dokter bisa sarankan kepada opa oma kita nih? Ya, kalau saya minimal kalau dia nggak ada klub ya silahkan jalan pagi. Paginya itu bisa habis subuh jalan setengah jam muter kan dapat oksigen. Kemudian untuk mataharinya sesudah jam 7 jalan lagi deh setengah jam supaya dapat matahari vitamin D-nya. Tetapi kan kita tetap kurang dengan vitamin D itu boleh juga kita ke dokter untuk minta saran apakah kita harus minum vitamin D. Tapi kita kan ada di jamu tetes kita juga punya ya banyak gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak mau minum kimia, langkah baiknya dengan untuk orang-orang tua pakai yang herbal saja supaya aman, karena orang tua tuh kalau dimasukin kimia udah mulai susah mencernanya gitu loh. Ada jamu tetes ya namanya M-King ya, juga banyak sekali mengandung berbagai manfaat-manfaat herbal yang bagus ya buat kesehatan tulang, terutama dengan kandungan moringa aloe vera atau daun kelor yang punya kandungan kalsium yang sangat baik ya secara alami ya buat tulang ya Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi ya. Jadi saran dokter adalah subuh ya, pagi-pagi jalan ya buat opa oma, kemudian pas keluar matahari lanjut lagi ini ronde keduanya ya. Ronde kedua kan berapa menit saran 30 dokter? menit 30 lah, nggak usah lama-lama, udah usia segitu ngapain sih gitu kan. 30 menit saja lah, itu juga udah lumayan capek 30 menit jalan ya. Jadi pagi, kalau pagi itu untuk ngedapetin udara segar. Kalau yang jam 7-an jam 8 berarti dapetin mataharinya nih berarti nih ya. Betul. Karena tadi untuk tulang nih walaupun makan vitamin D kalau nggak dapat sinar matahari kan nggak bisa kebentuk tetap ya nih kan. Dapat kan tetap dapat kita. Orang-orang dari luar negeri ke sini pengen nyari matahari. Masa kita ada didiemin gitu. Dia tuh ke sini pengen jemur-jemur ya kan. Betul. Sehat nih kaki saya biar sehat kata orang bule. Kalau kita cuekin aja deh. Jangan. Jadi itu tadi ya, jadi penting ya untuk mendapatkan matahari pagi dan juga udara segar di waktu subuh ya. Kemudian kan untuk orang-orang lansia nih, opa oma kita nih kan di usia-usia lansia ini kan selain tadi nyeri lutut dan sekarang kan banyak muncul susu misalnya untuk kesehatan tulang gimana nih? Silakan, boleh ya? Boleh Susu saja. tulang, Memang boleh. mereka makan juga susah jadi tambahan-tambahannya. Tetapi kan kita ada Jamu tetes moringa ya. itu kan lebih dari susu, kan beberapa kali dari susu. Iya, kenapa nggak pakai yang herbal saja? Nutrisinya banyak, kalsiumnya juga cukup tinggi dan aman gitu loh. Nah, M-King ya, jamu tetes yang mensponsori dialog ini juga punya kandungan kalsium yang bagus ya, dan juga berbagai nutrisi ya buat opa oma, sahabat lansia, sahabat nostalgia yang akan memenuhi kebutuhan Anda ya untuk menjaga kesehatan dan kekuatan ya. Nah sekali lagi ini mengenai nyeri lutut. Nah ini kalau yang opa oma, sahabat nostalgia yang sudah mengalami nyeri lutut teramat sangat yang sampai di kursi roda dok. Iya betul. Apa yang dokter Tetap bisa sarankan? diajak jalan-jalan. Kan bisa dengan kursi roda dia jalan-jalan. Ayo dong yang muda nemenin. Nah di sini keterlibatan bagaimana kasih sayang anak terhadap orang tuanya supaya tetap sehat ya. Itu ajak jalan-jalan dengan kursi roda ke mana? Ya ke taman atau ke mana lah luar rumah supaya gitu dapat oksigen yang baik gitu loh. Dapat panas yang baik. Kalau misalnya panas kan bisa di rumah ya, depan rumah. Jam 7 sampai setengah 8 dia sambil ngobrol tapi kena panas matahari. Itu cukup. Yang sakit misalnya tiduran, dia coba kalau misalnya ada bisa angkat pakai apa namanya? Tandu ya kan, angkat dijemur deket situ pakai kasur kan bisa juga. Bagaimana caranya lah agar orang tua kita tetap sehat?
Oh, jadi tetap yang apa orang tua ini harus tetap dapat sinar matahari Iyalah, nih dok ya. betul. Supaya dia merasa nyaman juga kan dengan adanya matahari bukan untuk vitamin D saja, tetapi kan Ya. kuman-kuman yang di permukaan kulitnya juga mati gitu kan. Jadi menyebabkan dia jadi tetap sehat dengan virus atau kuman yang sekitarnya itu tidak nempel. Nah, tadi. Jadi walaupun sudah ya mungkin ada sahabat nostalgia, opa oma yang lagi mendengarkan dialog ini yang kadung apa terlanjur parah ya, nyeri lututnya sampai demikian sakitnya dan sampai apa nggak bisa jalan, ya tetap ya paling nggak opa oma sahabat nostalgia Anda membutuhkan juga tadi ya dari dokter matahari, sinar matahari ya. Jadi Anda juga perlu berjemur ya. Kasih tahu sama anak-anak atau pengasuh minta kalau bagusnya pagi, siang atau sore dok. Jemur Pagi pagi ya. lah. Minta kalau pagi tuh diantar Ya. jemur ke depan Ya depan rumah kan Luar. nggak seberapa ya. Ya, ya. Jadi Jangan harus jemur. jangan ini ya, jangan berat ya. Ya, jadi harus dapat sinar matahari ya, opa oma ya. Jadi biar tetap sehat ya. Karena ya tulang tadi ini ya, memang tadi ya untuk penyerapan vitamin D dan segala macam memang butuh cahaya matahari. Satu, kedua tadi untuk tadi supaya nggak timbul penyakit kulit atau apa yang lain ya. Jadi dengan sinar matahari ini kan ada ultraviolet akan juga bagus ya buat kesehatan kulit dan metabolisme yang lain ya. Baik nih ya kawan-kawan sahabat nostalgia, mudah-mudahan dialog ini bisa bermanfaat terutama buat opa oma sahabat nostalgia yang punya masalah nyeri lutut ya atau sakit lutut. Ada pertanyaan tadi? Ya, tadi sudah dijawab Jawab. oleh admin Oh, tadi ya. udah. Jadi memang tadi ada yang menanggapi memang setuju dengan tadi saran dokter bahwa usia dengan aktivitas itu harus disesuaikan Ya, ya. betul. Nggak bisa apa usianya udah lanjut tapi masih mau gaya atau Gayanya. aktivitas yang Apa seperti dia anak pengen muda. dapat yang ABG kayak? Iya. Oke itu tadi ya. Baik terima kasih banyak ya sahabat nostalgia pendengar acara Radio Lansia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pedoman ya dalam menjalankan hari-hari kita untuk tetap sehat terutama kesehatan pada lutut. Sampai jumpa lagi dalam dialog berikutnya.